Ya kalau kayak kamu kerja di suatu instansi yang dulu seperti itu, kalau ditagih padahal dia udah bekerja, dia keringatnya sudah ini belum kamu kasih, itu dolim. Kamu dolim. Kamu dan seluruh karyawan yang mengerjakan itu dolim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini seperti biasa kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh Bang Jainuddin dari Kayu Manis. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin, alhamdulillah sehat ya. Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kami akan bertanya kepada guru kita semua Pak Ustadz Danu. Mungkin ini juga banyak terjadi di sekitar kita ya, di mana ada orang berutang Pak Ustadz ya, berutang ya, dia berutang untuk keperluannya terserah dia, tapi begitu tanggal jatuh tempo yang disepakati jatuh, giliran dia membayar, nah susah dihubungin Pak Ustadz. Kadang-kadang ditelepon nggak diangkat. Itu niatnya nggak mau bayar atau belum mau bayar ya? Nah itu kan permasalahannya di situ ya. Kadang-kadang ada juga nih pengalaman pribadi Pak Ustadz, ketika saya dulu bekerja, ini terbalik ya kasusnya nih. Mungkin nanti bisa kita bedah Pak Ustadz. Di proyek biasa kan 2 minggu bayaran bas borong. Jelas proyek punya hutang kepada pekerja. Tapi begitu jatuh tempo mau bayar, kadang-kadang proyek pergi dari proyek, nggak ada uang. Karena nggak dikirim uang dari pusat kan gitu Pak Ustadz. Sehingga kan kita yang di lapangan juga, aduh gimana ya kita nih berutang, uang ada, tapi mau bayar nggak bisa karena nggak ditransfer ke proyek. Nah ini ada 2 hal jadinya. Satu, kita yang berhutang merasa nggak enak. Yang kedua, orang yang berutang itu kadang-kadang juga jengkelin, susah ditagih. Ini ada 2 kasus Pak Ustadz. Mohon penjelasan ini gimana menurut syariat lah Pak Ustadz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang namanya istilahnya orang berhutang itu kan bukan berhutang untuk untuk memperkaya diri, tapi berhutang itu memang untuk karena keadaan memaksa harus berhutang. Jadi kalau memang berhutang untuk makan masih diperbolehkan, untuk kehidupan sehari-hari memang sehari-hari itu pas-pasan lah. Kalau sesuatu ada yang keluar dikit aja, nah yang biasanya pas jadi kurang. Nah itu berhutang boleh. Nah bagi seseorang yang berhutang, kemudian pada saat dia itu berjanji, momennya 1 bulan saya kembalikan, insya Allah, atau 2 bulan saya kembalikan, insya Allah, atau 3 bulan, itu benar-benar secara harfiah itu dihitung. Jadi betul-betul dihitung, kira-kira bisa enggak membayar. Nah, bagi orang yang berhutang, kalau memang beliau tidak mampu membayar, bilang yang baik, jujur. Saya Pak, atau sebelum jatuh tempo ngomonglah sama yang dihutangi, Pak mohon maaf saya belum punya uang untuk membayar, dengan jujur. Kan begitu. Kalau jatuh tempo lagi belum, dia ngomong dengan jujur. Dan itu betul-betul diomongkan kepada orang yang memberikan hutang, itu dengan lillahi ta'ala benar yang dia omongkan. Jadi bukan dia minta mengada-ngada gitu maksudnya. Bukan minta kebaikan orang yang memberi hutang agar dia bayarnya tidak sekarang kan gitu, padahal uang ada. Nah, ditahan-tahan. Ya, itu tidak boleh. Sebagai orang Islam tidak boleh. Jadi sama seperti berhutang untuk umrah, untuk haji tidak boleh.
Tidak boleh. Kenapa begitu, Pak? Ya memang tidak boleh. Ya memang dia harus mampu. Mampu itu berarti dia tidak ada kebebanan hutang sebenarnya. Orang yang berhutang harus memahami kondisinya, kemudian berjanji, dan sebelum jatuh tempo janji. Itu kalau memang belum bisa bayar, teleponlah, atau jangan telepon, sambangi yang dihutang, yang memberi hutang itu sambangi, minta maaf. Kalau memang itu tulus, tidak mengada-ada, insya Allah itu akan memberikan kelegaan hati pada yang memberi hutang. Dan itu harus dikerjakan, bukan sebaliknya diem, ngumpet, ditelepon, nggak diangkat. Ini kan jadi jengkel nanti. Iya. Ya kan? Nah, yang seperti ini sebenarnya sama. Jadi yang berhutang itu ya salah di hadapan Allah Ta'ala. Karena ketidakterus-terangan, walaupun memang belum bisa membayar, bilang terus terang. Karena memang Islam itu mengajarkan kejujuran. Persoalan nanti dimarahin sama yang memberi hutang, enggak apa-apa, serahin aja. Yang penting jujur kepada Allah Ta'ala bahwa saat ini memang belum bisa membayar hutang. Nah, bagi yang berhutang, bagi yang memberi hutang, itu harus belajar memberikan kelegaan. Itu belajar sebenarnya. Karena bagaimanapun juga pada saat dia itu memberikan hutang, itu sebenarnya dia sudah belajar untuk ikhlas. Terhadap sesuatu yang terjadi itu dia belajar ikhlas, karena dia tetap awalnya itu pasti saya akan bantu dia, kan begitu otomatis. Ini hubungan antara orang per orang ya Pak Ustadz ya ini ya? Ini maksudnya gimana? Bukan antara instansi. Oh iya, bukan ya Pak? Bukan, ini masih orang per orang ya. Jadi di sini kan tetap orang itu yang memberi hutang itu kan pasti mikir, oh ya saya mau bantu dia, dia membantu. Karena apa? Nah, kalau orang Islam karena Allah. Harus karena Allah Ta'ala. Nah, pada saat membantu karena Allah Ta'ala, inilah pada saat di titik hari pembayaran belum bisa, dan yang berhutang itu ketemu, minta maaf belum bisa membayar karena memang belum ada uang untuk dicicil. Si yang memberikan hutang inilah dia harus belajar lega hatinya. Harus belajar lega. Umpamanya dia berikutnya di 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan memang belum bisa dilihat, belum bisa, dia harus belajar lega. Nah itu ada batasan nggak itu Pak Ustadz? Sebenarnya batasannya satu dalam Quran surat Al-Baqarah itu diceritakan kalau ada seseorang memberikan hutang dan yang berhutang tidak sanggup membayar, yang menghutangi itu harus mengikhlaskan. Nah ini cerita dari Allah Ta'ala ini harus mengikhlaskan. Karena saya berpikir memang orang yang mau menolong itu kan menolong karena Allah awalnya. Makanya kalau dia dihutangi harus belajar untuk ikhlas. Inilah yang menjadi catatan. Cuma bagi yang orang yang berhutang, jangan ayat itu dipergunakan untuk tidak mau membayar. Seperti itu tidak boleh itu. Apapun bentuknya, walaupun dia memang belum bisa bayar, tetap ngomong dengan yang memberikan hutang, minta maaf. Itu harusnya seperti itu. Nah, bagi yang memberikan hutang kepada orang tersebut, pada saat dia itu meminjami uang, menghutangi uang itu, kalau dia betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala, sampai umpamanya 3 bulan atau sampai sebulan atau 2 bulan, 3 bulan lah umpamanya ya, sampai 3 bulan nih. Nah, pada saat seseorang itu yang memberikan hutang itu sampai 3 bulan, itu insya Allah pahalanya itu dia sama bersedekah separuh dari harta yang dia hutangkan. Menurut riwayatnya seperti itu. Jadi dia seperti bersedekah separuh dari harta yang dia hutangkan setiap hari. Kalau ikhlas ya. Dia harus ikhlas ya. Dia pada waktu itu kan menolong ya. Pada saat jatuh temponya. Kalau jatuh tempo itu si orang yang berhutang itu tidak mampu, di titik itu dia tetap lagi. Dia akan mendapatkan pahalanya 2 kalinya. Jadi full pahalanya, dan itu insya Allah setiap hari.
Nah, makanya Allah menganjurkan kalau memang orang yang berhutang itu tidak mampu membayar, ikhlaskan. Dan itu akan menjadi sedekah. Dan menurut riwayat, kalau dia menghutangi sampai jatuh tempo, dia menyedekahkan hartanya separuh dari dia yang hutangkan. Kalau dia jatuh tempo nggak bisa, double. Kalau orang itu tidak mampu membayar, dia ikhlas, insya Allah itu akan menjadi amal soleh yang tidak bisa dibendung, menjadi jariyah, amal soleh yang jariyah. Karena uangnya dipakai untuk membesarkan anak-anaknya, mencari ini, kan itu uang dipakai terus. Nah, seperti itu. Oh, gitu ya. Ya, insya Allah seperti itu, mengalir terus-menerus. Kalau besar atau banyak sedikitnya jumlah uang itu tergantung ujian dari kemampuan seseorang memberikan pinjaman atau gimana? Ini kan sudah diatur gitu Pak Ustadz. Iya, gitu, jadi Pak? Allah itu menguji seseorang itu sesuai dengan imannya. Sesuai dengan imannya itu bagi yang ujiannya itu iman yang diuji, atau sesuai dengan dosanya karena dia sering melakukan dosa tersebut. Ya, kalau sesuai dengan imannya diuji, namanya dulu dia itu emosional, kemudian belajar tidak emosional, diuji, ditantang orang di ini, dia tetap santai, tenang, nggak digubris. Selama dia punya pendirian, selama dia nggak mukul saya nggak akan melawan, saya akan tetap, saya serahkan tubuhku ini pada Allah Ta'ala. Kalau dia tidak mukul, dia tidak mengancam jiwa, saya akan diam. Itu iman Pak Ustadz. Itu diuji dari dulu kesalahan yang dulunya hobinya marah. Oh, beda. Kan gitu. Ya. Tapi pada saat dia sudah bertahun-tahun itu nggak ada yang uji lewat begitu-begitu. Kemudian dia istiqomah, melakukan ini, melakukan itu, pekerjaan akhirnya diberi rezeki. Nah, suatu ketika diujilah dia melalui itu. Umpamanya ketemu sama temennya, kemudian temennya itu ngomong, "Tung, ini ada perumahan nih. Ini rumah ini, satu rumah itu saya hitung-hitung sekitar 400 juta. Nanti kalau untung, karena kamu yang modalin, kamu dapat 60% dari keuntungan. Ini saya jalankan." Ya, kamu bilang gitu. Ya. Baru 1 minggu, 2 minggu kamu telepon temenmu nggak diangkat, teleponnya sudah hang dan sebagainya. Akhirnya sampai puluhan tahun ini ditelepon nggak bisa. Nah, di titik itulah pada saat kamu dinelpon temenmu nggak bisa, 1 bulan nggak bisa, 2 bulan nggak bisa, tersenyumlah bahwa kamu ditipu. Tersenyum dan serahkan sama Allah. Ya Allah, ujianku memang aku ditipu sama temanku baik dulu. Ya sudah, serahkan sama Allah Ta'ala. Nah, itu akan menjadi amal jariyah. Kalau itu dipergunakan hal yang baik. Kalau dipergunakan hal yang buruk, enggak, tetap dapatnya akan baik. Insya Allah seperti itu. Makanya bagi orang yang memberikan pinjaman, ya bersiap-siap aja. Seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi keberkahan nantinya. Nah, kalau kayak kamu kerja di suatu instansi yang dulu seperti itu, kalau ditagih, padahal dia udah bekerja, dia keringatnya sudah ini belum kamu kasih, itu dolim. Kamu dolim. Kamu dan seluruh karyawan yang mengerjakan itu dolim. Kamu, atasanmu sampai dirut, dolim. Dolim itu insya Allah. Itu baru dolim, belum bohongnya lagi itu kan Pak Ustadz. Ya, iya itu. Pasti kan ditagih terus. Nah, di sini mulai bohong. Nah, ya itu. Itu yang dosa yang semua kena itu Pak. Semua kena. Karena semuanya itu saling tolong-menolong di dalam keburukan. Itu kalau yang dijolimi nyumpain kejadian nggak Ustaz? Walau alam ya, bisa aja memang kejadian atau tidak kejadian itu kan Allah aja. Tetapi kamu dan atasanmu itu sudah menjadi catatan di hadapan Allah Ta'ala. Tidak ada celah untuk menyelamatkan diri di situ. Bisa. Kamu pergi aja dari situ, tutup di hotel, selesai. Kamu selamat sementara. Dan itu sering terjadi. Nah, berapa puluh tahun kamu kerja dan berapa puluh tahun juga atasanmu bekerja. Ya begitulah. Makanya jangan merasa kalau sudah dapat uang dari proyek itu 2 miliar, 5 miliar itu tenang. Tidak kepegang KPK, tenang. Oh, enggak.
Itu satu, dia menggunakan uang rakyat. Kalau memang itu kerjaan itu dengan negara, yang dipakai adalah uang rakyat. Kalau dipakai uang rakyat berarti dia ngambil haknya rakyat. Kalau ngambil haknya rakyat berarti dia ngambil uang. Dan itu dikatakan muflis, orang yang merugi besok di akhirat. Iya beneran, itu muflis, itu sama seperti orang korupsi, sama aja. Bangkrut nanti ya. Bangkrut dia, merugi dia nanti di akhirat. Dia bawa sholatnya, dia bawa puasanya, dia bawa baca Qur'annya, dia bawa sedekahnya, hilang karena dia memakan uang orang lain. Nah itu muflis. Makanya berhati-hati seperti itu. Nah, kalau memang pekerjaan-pekerjaan di instansi saya seperti itu, monggo silahkan. Kalau memang terus ya monggo silahkan. Kalau memang besok di akhirat mau menghadapi Allah, menantang Allah dengan gaya-gaya seperti itu, kan ya monggo. Itu secara individu perorangannya kena, tapi secara institusi atau perusahaannya bisa kena juga nggak? Perusahaannya dimasukin neraka, disiksa. Maksudnya bukan gitu. Maksudnya wah dapat proyek gitu misalnya Pak Ustaz. Lah kan orangnya sendiri, nafsunya orangnya sendiri. Ya namanya institusi yang nggak masuk di dalam neraka ya. Yang jelas itu personalnya, orang-orangnya. Sebenarnya kan gitu. Antara dia ditekan suruh nyari proyek, dia nyari proyek itu ada nyelip bahwa nanti kalau dapat proyek kan saya dapat, begitu aja toh. Iya. Oh, kirain institusinya yang dibakar kan. Kalau itu kan ketahuan aja ya, ketahuan aja. Jadi ini yang harus diketahui. Jadi banyak orang itu dia kelihatan tenang aja di institusi itu yang memang setiap saatnya nyuri. Dia merasa tenang, itu akan dikejar oleh malaikat-malaikat nanti di akhirat itu. Nah inilah yang harus kita ketahui bahwa namanya bayar hutang itu kalau memang kita ada ya bayarlah. Makanya kalau istilahnya Rasulullah itu tidak mengajarkan berhutang itu untuk kaya, itu enggak. Berhutang itu memang untuk keperluan hidup. Jadi hidup itu ya makan seperti itu. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau untuk keperluan kaya nggak dianjurkan. Bekerja aja biasa. Saya punya teman, dia berhutang sama seseorang. Nah, orang yang memberi hutang ini meninggal dunia, Ustaz. Orang yang memberi hutang meninggal dunia. Nah, saat dia mau bayar, apakah dia bayar ke ahli warisnya? Iya, insya Allah. Karena itu kan termasuk harta waris nanti. Jadi tetap dia harus bayar ke ahli warisnya. Insya Allah seperti itu. Jadi nah repotnya dibalik nih. Suatu ketika ayahnya berhutang. Meninggal gitu Pak Ustaz. Berhutang namanya kepada Haji J. Nggak mau bayar. Ntar dulu nih ngeri. Ayahnya itu berhutang kepada Haji J. Padahal anak-anaknya tahu ayahnya itu dekat sama Haji J. Suatu ketika ayahnya meninggal, Haji J nggak bisa datang karena nggak ngerti kalau ayahnya meninggal. Nggak ngerti. Nah, anaknya dia harusnya bertanya apakah ayah saya itu pernah punya hutang atau hutang di mana. Ini cara anak itu untuk menyelamatkan orang tuanya begitu. Tapi kalau anaknya itu diem, anteng dan sebagainya, selesai nih. Siapanya? Ayahnya dikejar-kejar besok di akhirat. Karena dia juga tidak mewasiatkan kepada anaknya, dan anaknya juga hanya cuma bilang pada saat saat sebelum dikebumikan itu dia hanya ngomong di situ, padahal kan di luar kan masih banyak orang yang dekat, kemudian dia berhutang, kemudian dia juga niat nggak mau bayar dan sebagainya. Nah itu resiko nanti. Insya Allah seperti itu. Jadi harus belajar. Nah bagi seseorang yang berhutang, dia harus belajar untuk membayar. Kalau belum mampu, saya tidak bilang tidak mampu ya, belum mampu, bilang sama yang memberikan hutang, saya belum mampu, Pak, minta tolong kelegaan hati untuk diundur lagi. Nah, bagi yang memberikan hutang, ikhlaskan, karena dengan ikhlas itulah nanti Allah akan tersenyum melalui malaikat Raqib sehingga tahu bahwa kita itu betul-betul lapang dada di dalam sikapi itu.
Kalaupun umpamanya beliau tidak mampu, akhirnya bilang, Pak, sampai 1-2 tahun dia bilang, Pak, kok kayaknya saya tidak mampu. Mohon maaf ya, saya berusaha membayar, tapi mohon maaf kalau ini saya nanti lama. Nah, Allah akan melihat seseorang yang berhutang itu, dia ngomong serius seperti itu, dan dia tidak punya hutang, dia tidak punya uang, Allah tetap melihat ini orang baik, punya niat. Nah, bagi yang dihutangi, nanti ya insya Allah kalau kamu sudah ada titipan rezeki dari Allah, bolehlah. Nah, ini klub, dua-duanya masih ada di jalan Allah. Nah, inilah yang kita harus pahami, bahwa dalam hutang piutang ini pun tetap ada basic-basic syariat agama kita. Yang jelas pada saat seorang memberikan hutang, dia pakai sampai titiknya dia membayar, kemudian kalau memang sampai titiknya dia seperti mendapat pahala sedekah separuh dari harta yang dia hutangkan. Insya Allah seperti itu. Nah, kalau di titiknya itu dia tidak mampu, kemudian minta lagi, dia akan mendapatkan pahala 2 kalinya, berarti penuh. Di titik itulah insya Allah akan menjadi amal jariah. Nah, di sini kalau sudah sama-sama memahami, ya insya Allah orang Islam itu akan paham. Insya Allah kalau kita itu semua kita pikirkan dengan matang, nah itulah yang namanya banyak-banyaklah ingat kepada Allah Ta'ala agar kita beruntung, itu yang seperti itu. Jadi kita harus belajar. Ayolah kita belajar. Kalau kita memang kekurangan, ayo belajar dekat sama Allah Ta'ala. Bagi teman-teman yang saat ini memang masih menjalani takdir diizinkan oleh Allah Ta'ala, masih kurang dari cukup, ya tetap dekat sama Allah Ta'ala dan berusaha dengan giat. Dan saya gitu aja. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi yang lainnya. Dan bagi yang memberikan hutang, ya jangan berkecil hati. Insya Allah itu akan jadi pahala sedekah yang sangat baik. Ikhlaskan karena Allah, ikhlaskan walaupun sulit. Ya semuanya itu dari Allah Ta'ala. Jadi kita harus punya pakem, punya patokan, punya hukum-hukum yang nanti bisa kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih penjelasannya ya Pak Ustadz. Sahabat beriman dimanapun berada, Masya Allah ini bagus sekali penjelasan tentang hutang piutang yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan kita bisa pahami dan bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin.